Hai guys, jumpa lagi dengan Madam Detektif. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Episode kali ini Madam mengangkat kejahatan yang kasusnya cukup unik di Michigan, kota di negara bagian Indiana, Amerika Serikat. Inilah gambaran sekilas kota Michigan. Lokasinya di negara bagian Indiana di sebelah timur Chicago, dengan jumlah penduduk yang tidak sepadat seperti jumlah penduduk di Chicago. Banyak turis datang pada musim panas, terutama dari Chicago dan kota-kota terdekat lainnya yang ada di wilayah negara bagian selatan Indiana. Michigan memiliki beberapa daerah wisata yang menarik, di antaranya 2 danau besar, wilayah pegunungan dan kota-kota kecil yang memiliki keindahan khas sesuai dengan tradisi lokal yang mereka miliki. Michigan juga kota yang aman, tenang dan nyaman. Angka kejahatan juga relatif rendah. Suatu hari pada tanggal 8 November 1999, Chuck Miller mendapat telepon dari Sherry, saudara iparnya, yang dengan penuh ketakutan memberitahu bahwa Bruce Miller, suami Sherry, telah menghilang. Seharusnya dia sudah pulang untuk makan malam, tapi tidak muncul. Teleponnya juga tidak diangkat. Maka Chuck segera menuju toko milik Bruce yang berbisnis barang rongsokan. Ketika masuk ke dalam, dia dikejutkan dengan pemandangan yang membuatnya syok. Bruce tergeletak di lantai ruang tengah tokonya dengan timah putih bersarang di dadanya. Bruce biasanya mengantongi uang cash sebesar $2.000 untuk kembalian kepada para pelanggannya. Namun uang itu tidak ada. Nampaknya motifnya adalah perampokan. Beberapa orang polisi segera meluncur ke TKP. Seorang staf di Divisi Tindak Kejahatan dari Kepolisian Michigan mengumpulkan bukti di TKP dengan menggunakan plastik tipis semacam isolasi, kemudian melakukan swab ke baju korban dan gagang pintu. Di tempat lain tidak ada bukti kejahatan karena kondisinya relatif rapi dan tidak berantakan. Bruce Miller adalah seorang pria berusia 48 tahun, pekerja keras, dan mempunyai sikap empati yang tinggi kepada orang lain. 6 bulan sebelumnya dia menikah dengan Sherry, 28 tahun. Dan saat ini korban sedang mengurus surat adopsi untuk ketiga anak Sherry yang akan diakui sebagai anak-anaknya. Maklum, Bruce tidak punya anak. Perkawinannya dengan Sherry sangat bahagia. Dia memperlakukan Sherry seperti seorang putri raja dan menyayangi anak-anak Sherry seperti anak-anaknya sendiri. Merekalah yang membuat hidup Bruce lebih bergairah, sehingga dia rela bekerja keras untuk membahagiakan keluarga barunya itu. Yang cukup membuat para detektif bertanya-tanya adalah gagang telepon tergeletak di sebelah Bruce. Berarti dia sedang menelpon seseorang pada saat dia dihabisi nyawanya. Siapakah orang yang berbicara dengan Bruce? Detektif Kevin Sandlin dari Departemen Kepolisian Michigan diberi tugas untuk mengungkap kasus kejahatan yang cukup sulit ini. Walaupun Sherry, istrinya, bukan tersangka karena pada saat kejadian dia sedang berkumpul dengan teman-temannya, namun dia tetap dimintai keterangan agar detektif mendapat informasi kira-kira siapa yang berpotensi menjadi tersangka. Ketika diinterview, Sherry mengatakan bahwa Bruce pernah berseteru dengan temannya yang bernama John Hutchinson karena dia berhutang ke Bruce sebesar $1.700. Mungkin dia pelakunya. Maka detektif segera menginterogasi John. John mengatakan bahwa hari itu dia sedang berada di rumah sendirian. Suatu alibi yang tidak bisa dibuktikan karena tidak ada saksi. Butuh investigasi lanjutan. John setuju untuk melakukan tes uji kebohongan dan ternyata dia gagal. Sehingga alibinya kemungkinan besar rekayasa. Namun polisi perlu bukti untuk menetapkan dia sebagai tersangka. Berdasarkan timah yang bersarang di dadanya, detektif menemukan bahwa timah panas tersebut berasal dari jenis Senpi XX. Ketika dicek di rumahnya, ternyata dia tidak memiliki jenis Senpi tersebut, sehingga detektif tidak bisa menetapkannya sebagai tersangka. Namun dia tetap menjadi tersangka utama walaupun belum bisa dibuktikan.
9 bulan pun berlalu. Kasus tersebut tidak bisa juga dipecahkan. Detektif benar-benar menemui jalan buntu. Tidak adanya bukti forensik ataupun petunjuk yang mengarah pada ditemukannya pelaku membuat penyelidikan tidak bisa dilanjutkan. Maka kasus itu pun dimasukkan sebagai cold case atau kasus yang belum bisa diungkap. Namun, suatu saat 700 km dari TKP, tepatnya di Missouri, kota di negara bagian Kansas, suatu hal aneh terjadi. Seorang mantan detektif di divisi kejahatan berat, Jerry Cassidy, ditemukan meninggal di rumahnya, menghabisi nyawanya sendiri dengan mengarahkan timah panas di kepalanya. Tangan kirinya memegang kitab suci. Di mejanya ada beberapa obat. Berdasarkan resep dokter, dia dalam perawatan psikiater karena mengalami depresi berat. Di tempat sampah di depan rumahnya, polisi menemukan sebuah tape yang berisi rekaman sebuah video, dan di atasnya ditempel sebuah kertas yang bertuliskan "For Jerry's eyes only", hanya untuk Jerry. Setelah video tersebut diputar, seorang wanita dengan pakaian menggoda menari, meliuk-liukan tubuhnya untuk menarik hasrat lawan jenis. Adik Jerry mengatakan kemungkinan wanita yang ada di dalam video tersebut adalah Sherry, pacar Jerry, yang pernah diceritakan korban. Kepolisian Kansas segera memberi informasi kasus unik tersebut ke kepolisian Michigan. Mereka mengenal nama Sherry sebagai istri Bruce yang merupakan korban perampokan. Departemen kepolisian di seluruh negara bagian Amerika memang sudah memiliki informasi yang terintegrasi. Sehingga jika ada suatu kasus kejahatan di suatu negara bagian, akan diketahui oleh negara-negara bagian lain di seluruh Amerika. Maka Sherry segera dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi. Ketika Sherry ditanya apakah dia kenal Jerry, dengan tegas dia mengatakan tidak. Apakah dia pernah mengirim video kepada Jerry? Dia menjawab tidak. Saya tidak tahu siapa itu Jerry, katanya. Tapi ketika ditunjukkan videonya, dia tidak bisa mengelak dan mengakui bahwa dia punya hubungan dengan Jerry, tapi hanya online. Namun detektif tidak percaya begitu saja. Ahli forensik komputer segera menyelidiki komputer Jerry dan Sherry. Dengan mudah mereka bisa mengakses pembicaraan pribadi antara Jerry dan Sherry. Semakin lama diselidiki, mereka menemukan titik terang yang sangat mereka butuhkan untuk mengungkap siapa Sherry. Mereka menemukan petunjuk yang sangat penting baik dalam komputer maupun dalam pembicaraan yang sudah di print out di kertas. Ternyata mereka merencanakan untuk menghilangkan nyawa seseorang yang tidak lain adalah Bruce Miller. Di situ ada perintah Sherry untuk Jerry dengan kalimat, "Buka saja pintunya karena tidak dikunci." Langsung arahkan timah panas ke dadanya. Lalu ambil dompetnya. Tidak usah takut, pasti aman, karena Bruce sendirian saja di tokonya. Ketika Sherry ditanya tentang percakapan rahasia tersebut, dia mengelak. Katanya, "Saya tidak tahu." Detektif menyanggah, "Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Kamu sendiri yang menulisnya." Dia memberi alasan, "Saya memang menulis, tapi saya dipaksa Jerry." "Alasan yang tidak masuk akal," kata detektif. "Bagaimana mungkin kamu dipaksa karena kamu sendiri yang memerintah Jerry untuk melakukan tindakan fatal tersebut?" Dari keseluruhan percakapan tersebut, jelas Sherry menyuruh Jerry untuk menghabisi suaminya Bruce. Ahli forensik mengirimkan data percakapan tersebut ke kepolisian Iowa untuk dilakukan investigasi lebih dalam. Hasilnya adalah percakapan melalui email yang dilakukan oleh Jerry dan Sherry dilakukan pada saat yang bersamaan. Berarti Sherry benar meminta Jerry untuk menghabisi Bruce. Dengan bukti ini, Sherry sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka. Di atas komputer juga ditemukan kertas bertuliskan John Hutchinson, di mana Jerry salah menulis ejaannya. Sherry mengatakan, "Tidak usah takut. Nanti Sherry akan menyampaikan ke penyelidik bahwa tersangkanya John." Karena Sherry tahu John pernah berhutang pada Bruce dan pernah ada konflik dengan korban.
Apa sebetulnya yang menjadi motif Sherry melakukan kejahatan tersebut? Beberapa bulan setelah menikah dengan Bruce, Sherry berkenalan dengan Jerry melalui online. Jerry bercerita bahwa dia akan bercerai, dan Sherry bercerita bahwa dia tidak bahagia dengan pernikahannya. Setiap hari mereka selalu chatting dengan kata-kata yang semakin lama semakin mesra. Sehingga lama-lama Jerry memendam rasa cinta kepada Sherry. Akhirnya mereka secara rutin mengadakan pertemuan dan melakukan hubungan layaknya suami istri. Untuk menjaga agar cinta Jerry tetap bergelora, Sherry mengirimkan video dirinya yang berpakaian menggoda sedang menari. Juga foto-fotonya. Suatu saat Sherry mengirim foto bahwa dirinya hamil dan janin yang dikandung adalah anak Jerry. Sebetulnya foto yang dikirim adalah foto saat dia hamil 2 tahun sebelumnya. Namun Jerry tidak tahu kalau dia dibohongi, sehingga percaya bahwa Sherry mengandung calon anaknya. Sherry juga mengirim foto bahwa dia positif hamil dengan mengambil bukti kehamilan temannya. Dan mengirim foto janin di USG yang sebetulnya adalah foto saat dia hamil anak kembarnya 5 tahun sebelumnya. Sherry mengatakan bahwa Bruce suaminya adalah anggota suatu organisasi kejahatan, penyelundup obat-obatan, dan sering melakukan tindakan kasar kepadanya. Sherry juga bercerita bahwa Bruce marah dengan kehamilannya, sehingga dia melakukan tindakan kasar yang menyebabkan keguguran. Foto perutnya yang banyak luka lebam dikirimnya ke Jerry, dan sebetulnya itu hasil riasan make up yang dilakukan untuk menipu Jerry. Namun Jerry percaya dengan kebohongan Sherry. Dan kali ini Jerry emosi karena merasa calon anak kembarnya dihabisi Bruce. Maka mereka berdua bertemu untuk mengatur rencana menghabisi korban. Pada hari yang sudah ditetapkan, dilaksanakanlah rencana tersebut. Strateginya adalah Sherry akan nelpon Bruce dengan waktu yang cukup lama agar Jerry dapat melakukannya dengan leluasa. Dan itulah yang terjadi dalam rekaman telepon. Ketika diputar, percakapan mereka dihentikan oleh suara senpi yang cukup keras. Sebagai seorang mantan detektif yang pernah bekerja di divisi kejahatan berat, Jerry tahu persis bagaimana menghabisi korban tanpa menghilangkan jejak. Apa yang terjadi kemudian benar-benar di luar dugaan Jerry dan membuatnya shock. Hanya beberapa minggu setelah Jerry melakukan tindakan tersebut, Sherry mencoret nama Jerry sebagai kekasih. Dengan kata lain, Sherry tidak pernah mau lagi membalas email Jerry dan menutup akses dengannya. Dengan enaknya dia berkencan dengan pria lain yang baru dikenalnya lewat online. Di suratnya, Jerry menulis penyesalannya bahwa saat itu dia benar-benar marah mengetahui Bruce menghabisi calon anak kembarnya yang ada dalam kandungan Sherry, mengingat dia sangat menginginkan anak, sehingga dia melakukan tindakan fatal kepada Bruce. Namun akhirnya dia menyadari bahwa semua yang dilakukan Sherry adalah kebohongan, dan dia hanya dimanfaatkan oleh Sherry. Ketika tahu Sherry meninggalkannya begitu saja, Jerry merasa sangat bersalah kepada Bruce yang menyebabkannya mengalami depresi berat dan akhirnya mengakhiri hidupnya. Pada tanggal 22 Desember 2000, persidangan untuk Sherry dimulai. Tuduhannya adalah melakukan konspirasi dengan Jerry menghilangkan nyawa orang lain. Analisa forensik komputer menjadi bukti penting dalam persidangan. Namun demikian, Sherry tidak pernah mengakui apa yang pernah dilakukannya. Dia mengatakan bahwa video maupun foto-foto yang dikirimkan ke Jerry dilakukan karena dipaksa oleh Jerry. Namun bukti percakapan dalam komputer menunjukkan sebaliknya. Dan motifnya sudah jelas, yakni kekayaan Bruce dan asuransi di mana Sherry sebagai pihak menerima. Sementara detektif tidak percaya dengan tuduhan Sherry bahwa John Hutchinson terlibat dalam tindak kejahatan tersebut karena sama sekali tidak ada bukti. Akhirnya Sherry dihukum dengan dakwaan tindakan konspirasi kejahatan berat secara berencana dan dihukum seumur hidup tanpa ada hak mendapat kebebasan bersyarat. Sejak itu Sherry mendekam di penjara.
Namun pada tahun 2007 dia dengan pengacaranya menuntut dibebaskan. Alasannya dakwaan melakukan konspirasi dengan Jerry batal secara hukum karena Jerry sudah meninggal sehingga tidak bisa dibuktikan. Namun jaksa penuntut berpendapat bahwa bukti forensik yang didapat dari percakapan di komputer sudah dianggap sah. Dia juga mencari simpati di dunia maya melalui akun FB-nya, namun bukannya simpati yang didapat, melainkan cemoohan. Akhirnya pada tahun 2014, setelah 7 tahun berjuang menuntut kebebasan, Sherry harus gigit jari. Pengadilan menetapkan hukuman Sherry tidak berubah, alias mendekam di penjara seumur hidupnya. Sherry adalah tipe wanita yang sangat haus uang, yang tidak peduli anak, tidak peduli suami, tidak peduli kebaikan dan ketulusan orang lain. Dan dia merasa yakin kejahatannya tidak terbongkar karena sudah direncanakan dengan sempurna. Ternyata dugaannya keliru. Kini dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Tidak ada lagi orang yang peduli kepadanya. Sekian dulu guys. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Dan terima kasih sudah menyaksikan.